Dia lihat 3 sosok mengerikan yang berdiri tepat di belakang Pak Rois. Sosok yang pertama ini badannya tinggi besar, kulitnya hijau semua. Sosok yang kedua tubuhnya kerdil, kulitnya keriput kayak nenek-nenek gitu. Sementara sosok yang ketiga ini adalah sosok dengan kakek tua yang berwajah menyeramkan. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Langsung saja kita mulai ceritanya. Jadi malam ini aku akan bawain kisah dari teman kita yang bernama Maya, teman-teman. Cerita ini tuh tentang pengalaman horornya yang waktu dia itu hampir dijodohin sama seorang dukun. Dan itu bukan keputusan dia, tapi keputusan bapaknya sendiri. Tapi setelah usaha perjodohan itu dilakukan, Maya dan keluarganya ini malah terkena gangguan mistis yang sebelumnya ini nggak pernah mereka alami, teman-teman. Untungnya teror itu nggak sampai melukai siapa-siapa, dan semua itu karena satu kebaikan yang pernah dilakukan oleh salah satu anggota mereka di masa lalu. Dan karena kebaikan itulah keluarga mereka bisa selamat dari semua gangguan itu. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi kisah ini tuh dikirim sama teman kita yang namanya Maya dari kota D di Jawa Barat. Jadi kotanya kita samarkan aja ya teman-teman. Sedikit info soal Maya. Maya ini anak tunggal dari pasangan Pak Rois dan Bu Murti. Sebelum tinggal di kota D yang namanya kita samarkan tadi, si Maya dan keluarganya ini tinggal di kampung halaman mereka yang berada di Jawa Tengah. Waktu masih tinggal di kampung, Pak Rois ini bekerja sebagai petani, sementara si Ibu Murti sebagai ibu rumah tangga biasa. Awalnya kehidupan mereka ini berjalan baik-baik saja, tetapi mulai berubah ketika Maya berusia 6 tahun. Saat itu mereka mulai mengalami masalah keuangan penghasilan dari bertani yang nggak cukup untuk sehari-hari gitu. Melihat kondisi seperti itu, Bu Murti ini nyaranin suaminya buat cari kerjaan lain. Pak Rois pun setuju dan mulai mencari lowongan kerja di kota sebelah. Pas lagi nyari kerja, tiba-tiba ini tetangganya yang namanya Pak Jati datang buat nawarin pekerjaan, teman-teman. Kata Pak Jati, "Pak, saya dengar Bapak lagi nyari kerjaan ya? Kebetulan nih, bos saya di kota B," kita samarkan lagi ya namanya teman-teman. "Di kota B lagi nyari sopir buat kakaknya, si Bu Desti. Kalau Bapak minat, besok bisa ikut saya." Pak Rois yang kebetulan waktu itu lagi butuh pekerjaan, dia langsung tertarik, apalagi dia emang bisa nyetir, dan besoknya mereka berangkat ke kota D buat ketemu Bu Desti. Setelah ngobrol sebentar, Bu Desti ini langsung menerima panggilan dari sopir pribadinya. Tapi ada satu syarat, Pak Rois ini harus siap kerja kapan saja waktu yang dibutuhkan gitu. Maksudnya ini kalau dipanggil jam berapapun, si Pak Rois ini harus bersedia gitu teman-teman. Karena nggak mau pisah jauh dari keluarganya, Pak Rois pun mengajak Bu Murti dan Maya pindah ke kota D. Dan mereka pun ngontrak di sana teman-teman. Lalu beberapa bulan kemudian, Bu Desti juga nawarin Bu Murti buat kerja jadi asisten rumah tangga di rumahnya. Bu Murti pun setuju, jadilah dua-duanya bekerja di Bu Murti. Jadi yang suaminya jadi sopir dan Bu Murti jadi asisten rumah tangga. Waktu berlalu dan mereka udah kerja di sana selama belasan tahun. Gak terasa teman-teman. Maya pun tumbuh menjadi gadis yang cantik, pintar, dan bahkan diterima di kuliah di salah satu kampus yang ternama di kota D ini. Berarti si Maya ini memang cerdas ya teman-teman, dan hidupnya pun juga lurus-lurus normal gitu. Tapi kebahagiaan itu tuh nggak berlangsung lama teman-teman. Setelah bertahun-tahun bekerja jadi sopir, Pak Rois mulai merasa jenuh. Dia mikir, masa aku kerja kayak gini terus, gaji segini-gini aja, kayaknya aku harus mencari penghasilan yang lain deh, kata Pak Rois. Dari situ muncul niat buat buka usaha kuliner. Rencananya dia mau bikin warung pecel lele. Tapi karena nggak punya pengalaman bisnis, dia bingung harus mulai dari mana. Nah, di tengah kebingungan itu, entah dapat bisikan dari mana atau mungkin lebih tepatnya dari arah yang gelap, Pak Rois malah datengin seorang dukun, teman-teman. Kita sebut aja namanya Pak Jalu. Jadi, bingung nyari kerjaan, solusinya dukun. Pak Rois bilang ke dukun itu, "Pak, saya mau buka usaha warung, tapi saya nggak punya pengalaman. Bapak bisa bantu saya biar usaha saya itu langsung rame." Pak Rois ini maunya yang instan, yang cepet-cepet gitu teman-teman. Si Mbah Dukun ini yang bernama Pak Jalu, dia senyum dengan menjawab, "Oh bisa, gampang, tapi ya nggak gratis, ada syaratnya." Pak Rois nanya, "Syaratnya apa Pak? Tapi jangan yang aneh-aneh ya Pak, saya maunya yang gampang-gampang saja." Nah, Pak Jalu menjawab, "Nggak berat kok, Bapak punya anak gadis kan? Saya tahu, saya mau nikah sama anak gadis Bapak, itu syaratnya." Ternyata syaratnya harus nikah sama si Mbah Dukun itu teman-teman. Langsung dong Pak Rois yang dengar kata itu langsung dek gitu.
Pak Rois langsung kaget, tapi karena pikirannya udah tertutup sama ambisi buka usaha, akhirnya dia pun malah setuju teman-teman. Dia bilang di dalam hatinya itu, ya demi masa depan anak juga, siapa tahu ini adalah jalan rezekinya. Nah akhirnya mereka berdua pun sepakat. Pak Rois pamit pulang, tapi sebelum pulang Pak Jalu bilang, saya ikut ya Pak, mau kenalan langsung sama calon istri saya. Dan tanpa pikir panjang pun Pak Rois mengizinkan mereka berdua ini untuk balik ke rumahnya gitu. Dan begitu sampai di rumah, Pak Rois dan Pak Jalu ini langsung disambut sama Ibu Murti dan Maya yang kebetulan saat itu ada di rumah. Maya sama sekali nggak tahu apa-apa. Dia nggak ngerti kenapa ada orang asing yang ikut pulang bareng bapaknya gitu. Dan pas Pak Jalu melihat Maya, dia langsung terpana. Tatapannya itu kayak orang yang udah ngeklaim sesuatu yang agak aneh gitu teman-teman. Nah tanpa basi-basi dong, si Pak Rois langsung ngomong di depan istrinya dan anaknya, ini Pak Jalu, Bapak ada rencana buat ngejodohin kamu Maya sama si Pak Jalu ini. Bayangin aja teman-teman, Maya yang lagi tenang di rumah tapi tiba-tiba kayak disambar petir di siang bolong. Dia cuma bisa bengong. Tapi aku diem aja waktu itu, aku nggak jawab iya, nggak juga nolak, kata Maya waktu menceritakan pengalamannya ini. Dia cuma diem karena masih kaget dan belum bisa mikir apa-apa. Tapi begitu Pak Jalu pulang, Maya langsung samperin bapaknya. Pak, kok bisa-bisanya sih Bapak jodohin Maya? Aku masih kuliah, Pak. Aku belum kepikiran buat menikah, apalagi sama orang yang bahkan nggak aku kenal sama sekali. Tapi nih teman-teman, meskipun Maya udah nangis-nangis buat nolak sekeras itu, Pak Rois tetap maksa. Ini tuh keputusan Bapak, kamu harus nerima, ucap si Pak Rois. Dan karena sama-sama keras kepala nih, ayahnya yang memaksa buat menjodohkan dan si Maya menolak, mulai deh rumah itu jadi cekcok setiap hari. Maya dan bapaknya ini sering berantem jadinya teman-teman. Bu Murti yang jadi penengah juga nggak bisa berbuat banyak. Sebenarnya dia juga nggak setuju sama perjodohan itu. Tapi dia juga takut buat ngelawan suaminya gitu. Karena suaminya ini berpikir kalau ini tuh demi kebaikan Maya. Sementara si Maya menolak karena Maya ini merasa nggak cocok gitu mungkin sama Pak Jalu alias Mbah Dukun ini. Lama-kelamaan karena terus kepikiran, Bu Murti pun jatuh sakit teman-teman. Badannya lemah, dia nggak bisa beraktivitas normal seperti biasa. Maya yang akhirnya buat merawat ibunya sehari-hari. Setelah Bu Murti sakit dan Pak Rois juga makin jarang pulang karena konflik sama anaknya ini, suasana rumah ini menjadi berubah total. Maya mulai ngerasa bahwa rumah ini tuh jadi nggak enak, rasanya tuh pengap, kayak ada yang ngawasin, dan yang bikin merinding itu dia sering nyium bau-bau dupa dari arah dapur. Padahal bapaknya itu pergi, dia udah matiin semua dupa yang pernah si bapaknya nyalain ini, tapi tetap saja baunya ini tetap muncul teman-teman. Bukan cuma itu, si Bu Murti yang tadinya cuma sakit biasa tiba-tiba bertingkah menjadi aneh. Malam itu tuh Maya lagi duduk di kamar, tiba-tiba dia lihat ibunya pelan-pelan bangkit dari tempat tidur, wajahnya tuh pucat banget. Si Maya pun nanya nih teman-teman, ibu mau kemana? Tanya si Maya. Ibu cuma mau ke dapur, gak usah ikut, kamu tidur aja, jawab Bu Murti yang pelan-pelan. Tapi Maya ini tetap ngotot. Aku temenin ya Bu, ucap si Maya. Sesampainya di dapur, Bu Murti mengambil 3 lembar daun kelor yang masih segar. Maya bingung banget nih, soalnya sejak ibunya sakit, mereka tuh nggak pernah belanja daun kelor. Lagian rumah ini tuh cuma berdua saja gitu, siapa yang beli? Belum sempat nanya lebih jauh, tiba-tiba Bu Murti itu mengibaskan daun kelor itu ke tubuh Maya sambil bacain doa-doa. Maya cuma bisa bengong, merinding, dan nggak tahu harus ngapain. Habis itu Bu Murti bilang, sekarang kamu cepat masuk kamar, jangan keluar sampai azan subuh. Ingat ya, apapun yang terjadi, jangan keluar. Tapi si Maya menolak, aku temenin ibu aja deh. Tapi ibunya juga debat gitu teman-teman. Gak usah, ibu nggak apa-apa, kamu aja sendiri yang masuk ke kamar. Maya pun akhirnya menurut, dan waktu itu begitu Maya balik badan, langsung dia kaget bukan main. Di depannya ini berdiri sesosok anak kecil perempuan. Dia pakai gaun putih, rambutnya disanggul rapi, mukanya pucat, tapi senyumnya ini tenang banget. Bukannya serem, tapi malah kayak sosok yang damai gitu teman-teman. Dan yang bikin Maya semakin kaget, anak kecil itu ngomong dengan suara lembut. Anak kecil itu bilang, jangan khawatir, aku akan jaga ibumu seperti dia dulu yang pernah menjagaku. Spontan, langsung badan Maya gemetar. Dia belum pernah sekalipun melihat penampakan sejelas ini seumur hidupnya. Tanpa pikir panjang, Maya lari masuk ke kamar, nutup pintu, terus dikunci. Maya langsung pakai selimut, badannya gemetar, dia cuma bisa baca doa-doa sambil nahan tangis gitu. Sementara si ibunya ini masih berada di dapur gitu teman-teman. Dan tiba-tiba, tok 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 tok.
Ada yang ketuk pintu dari depan. Suaranya pelan tapi jelas. Bu Murti yang masih lemas itu jalan pelan-pelan ke depan pintu. Begitu dibukanya, ternyata yang datang adalah Pak Rois, suaminya. Orang yang udah beberapa hari hilang tanpa kabar, alias nggak pernah pulang-pulang. Refleks dong, Bu Murti langsung kaget. Dia memeluk suaminya. Ya Allah Pak, Bapak ini dari mana saja? Ibu sakit loh. Kenapa ninggalin kami? Pak Rois juga ikutan nangis. Maafin Bapak Bu, Bapak kilaf. Selama ini, Bapak ini pergi ke rumah dukun Jalu. Bapak mau batalin perjanjian itu. Bapak bilang ke dia, Bapak nggak mau nikahin Maya sama dia. Bapak sadar, ini semua itu salah. Tapi dukun itu tetap nggak terima teman-teman. Dia masih maksa gitu. Baru aja Pak Rois ngomong seperti itu, Bu Murti tiba-tiba melotot. Dia lihat 3 sosok mengerikan yang berdiri tepat di belakang Pak Rois. Sosok yang pertama ini badannya tinggi besar, kulitnya hijau semua. Sosok yang kedua tubuhnya kerdil, kulitnya keriput kayak nenek-nenek gitu. Sementara sosok yang ketiga ini adalah sosok dengan kakek tua yang berwajah menyeramkan. Ketiga sosok tersebut berdiri sejajar, matanya tajam menatap Pak Rois dan Bu Murti. Seketika Bu Murti pun panik, dia menarik tangan suaminya. Pak, masuk ke dalam Pak, cepat. Pak Rois pun kaget, loh kenapa Bu? Ada 3 sosok Pak, barusan di belakang Bapak, serem semua wajahnya. Pak Rois celingak-celinguk, tapi dia ini nggak melihat apa-apa teman-teman. Ibu salah lihat kali, ucap Pak Rois. Enggak Pak, mereka beneran ada, Ibu nggak salah lihat. Waktu itu Pak Rois pun yang mau ngejawab nih, tiba-tiba dia mendengar suara anak kecil. Suara yang lembut banget, langsung di telinganya. Suaranya itu bilang, di luar rumah ada 3 sosok yang mengincar kalian, terutama Maya. Langsung Pak Rois pun merinding dari kepala sampai ujung kaki nih teman-teman. Setelah dengar suara anak kecil itu, Pak Rois langsung panik. Dia noleh ke istrinya. Bu, Ibu dengar suara anak kecil tadi nggak? Bu Murti cuma mengangguk pelan. Iya Pak, Ibu juga dengar. Itu adalah suara Kinanti. Pak Rois bingung. Hah, siapa? Kinanti? Kinanti siapa Bu? Ucap Pak Rois. Barulah dari situ Bu Murti buka rahasia yang udah dia simpan selama belasan tahun. Ternyata Kinanti itu adalah sosok hantu anak kecil yang menjaga keluarganya Maya teman-teman. Dan sosok anak kecil itu bercerita kepada Bu Murti bahwa dukun Jalu ternyata mengirim 3 makhluk halus buat memaksa Maya mau menikah dengannya. 3 sosok yang dilihat Bu Murti ini ternyata punya tugas masing-masing. Sosok yang pertama, sosok yang tinggi hijau ini dikirim buat agar Maya sering melamun supaya pikirannya ini kosong, biar gampang dikontrol. Sementara yang kedua ini kerdil keriput, dia nempel di pundak Maya, yang bikin Maya males ibadah. Dan setiap kali mendengar azan, Maya ini menutup telinganya. Dan sosok yang ketiga ini kakek-kakek, tugasnya ini buat ngebujuk Maya supaya nurut dan mau dijodohin sama dukun Jalu gitu teman-teman. Tapi ketiga makhluk itu gagal total, mereka bahkan nggak bisa ngedeketin Maya, apalagi nyentuh atau ngikutin dia. Nah ini dia jawabannya teman-teman. Kenapa ketiga sosok itu gagal? Karena ada Kinanti, sosok anak kecil yang selama ini diam-diam melindungi keluarga Bu Murti. Bahkan daun kelor yang tadinya dipakai Bu Murti buat ngebentengin Maya, itu juga katanya disiapin sama Kinanti. Kinanti yang nyediain semua itu. Pak, kata Bu Murti pelan, dia yang jaga kita dari serangan dukun-dukun itu, ucap Ibu Murti. Begitu mendengar cerita dari Bu Murti, Pak Rois pun makin penasaran nih teman-teman. Dia duduk diam, matanya mulai berkaca-kaca. Bu, sebenarnya Kinanti itu siapa sih? Kenapa dia mau nolong kita? Bu Murti menarik nafas yang dalam-dalam, lalu dengan suara pelan dia mulai cerita. Semua ini bermula waktu ibu lagi hamil Maya, sekitar 7 bulan. Waktu itu ibu pergi ke rumah dukun beranak Paraji buat pijat Pak. Itu hal biasa sih dulu. Nah, setibanya di rumah Pak Raji, Bu Murti ini harus antre. Di sebelahnya duduk seorang ibu muda yang juga lagi hamil, kira-kira antara kehamilannya sekitar 4 bulan atau 5 bulan gitu teman-teman. Gak lama kemudian, si ibu muda ini dipanggil buat masuk duluan untuk dipijat. Tapi beberapa menit kemudian, dari dalam ruangan ini Bu Murti dengar suara jeritan. Ibu muda itu keluar dengan wajah pucat basi, dan dia bawa bungkusan kain putih. Lalu yang bikin Bu Murti nggak habis pikir ini, perut ibu muda yang tadinya kelihatan buncit, sekarang ini udah rata. Waktu Bu Murti masuk ke ruangan dukun pijatnya ini, Bu Murti bertanya, Bu, tadi yang ibu pijat barusan kenapa ya? Si Paraji, si dukun pijat ini cuma menjawab, dia baru aja aborsi, terpaksa saya bantu, katanya belum siap punya anak.
Mendengar hal itu, Bu Murti langsung remuk. Dia sedih, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma bisa diam dan menahan tangis. Tapi begitu pulang, waktu lewat halaman rumah si Pak Raji ini, Bu Murti nggak sengaja melihat tong sampah di sudut halaman. Dan dari sana ada kain putih yang sedikit menyembul gitu di antara tumpukan sampah. Entah kenapa Bu Murti ini merasa terdorong buat ngambil bungkusan itu dan dibawa untuk pulang gitu teman-teman. Seperti ada dorongan aneh gitu, tapi Bu Murti cuma mengikuti kata hatinya buat bawa kain itu. Sesampainya di rumah, Bu Murti itu buka pelan-pelan bungkusan kain putih itu, dan begitu ternyata dibuka, ya Allah, ternyata isi dari kain putih itu janin bayi. Bu Murti pun langsung menangis, hatinya hancur. Dia sadar ini pasti janin yang tadi diaborsi dan dibuang begitu aja ke tong sampah. Tanpa pikir panjang, Bu Murti langsung ngambil kain putih lain di rumahnya, lalu membungkus ulang janin itu dengan lebih layak gitu teman-teman. Setelah itu dia menggali tanah di halaman rumah dan menguburkan janin itu dengan penuh kasih sayang. Bukan cuma itu, setiap hari Bu Murti juga rajin kirim doa buat si bayi kecil yang gak pernah sempat lahir itu. Dan kebiasaan itu berlangsung selama 7 tahun, sampai akhirnya suatu hari Bu Murti lagi beres-beres rumah dan dia lihat boneka milik Maya itu jatuh di lantai. Tapi anehnya boneka ini kayak lagi dimainkan gitu, gerak-gerak sendiri gitu teman-teman. Dan waktu dia noleh ke arah ruang tengah, si Bu Murti ini melihat sesosok anak kecil perempuan duduk sambil mainin boneka itu teman-teman. Awalnya ini Bu Murti berpikir, ini mungkin cuma halusinasi saja. Tapi pas si anak kecil itu ngangkat kepala dan senyum langsung ke arah Bu Murti, dia bilang, "Jangan takut Bu, aku nggak akan nyakitin ibu atau Maya. Aku cuma mau jaga kalian karena dulu ibu udah merawat aku dan menjagaku." Langsung merindingkan si Bu Murti mendengar kata-kata itu dari sosok makhluk kecil itu. Sejak saat itu, Bu Murti sering lihat sosok anak kecil itu. Nggak menyeramkan, malah terasa hangat gitu, terasa akrab. Lama-kelamaan pun mereka jadi dekat dan akhirnya Bu Murti ngasih nama sosok anak kecil itu Kinanti. Nah, setelah itu hubungan antara Bu Murti dan Kinanti itu makin erat teman-teman. Tapi semuanya ini dirahasiakan. Bahkan Pak Rois pun nggak tahu gitu kalau Bu Murti ini memang sengaja nggak pernah cerita kalau dia bisa melihat sosok-sosok tak kasat mata. Dan selama bertahun-tahun Kinanti selalu hadir secara diam-diam menjaga keluarga Bu Murti, terutama Maya. Dan sampai akhirnya gangguan dari Dukun Jalu datang dan Kinanti kembali muncul untuk melindungi Maya dari 3 makhluk kiriman Dukun Jalu tersebut. Tapi teman-teman, malam itu tuh adalah kemunculan terakhir Kinanti. Setelah wadah dupa milik Pak Rois meledak di dapur dan cahaya lampu rumah menyala kembali, Bu Murti dengar suara lembut di telinganya. "Bu, saya pamit. Perjanjian antara Pak Rois dan Dukun itu sudah berakhir. Saya sudah hancurkan medianya. Semoga keluarga Ibu nih baik-baik setelah ini ya Bu." Kinanti pergi teman-teman. Bu Murti nangis sambil berbisik pelan, "Terima kasih Kinanti, Ibu nggak akan pernah melupakan kebaikanmu." Dan sejak malam itu, Kinanti nggak pernah muncul lagi. Bu Murti pun percaya, mungkin Kinanti merasa tugasnya sudah selesai. Dia hanya muncul karena ingin membalas kebaikan yang pernah diterima waktu masih berupa janin yang tak berdosa teman-teman. Dan seketika semuanya sudah aman, dia kembali ke tempatnya. Maya dan keluarganya pun akhirnya bisa hidup tenang. Gangguan dari Dukun Jalu nggak pernah berhasil menembus mereka, karena mereka itu rajin ibadah dan makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan walau sempat dapat kabar bahwa Dukun Jalu masih mencoba mengirimkan santet, semuanya itu mental sendiri, balik ke Dukun Jalu itu sendiri. Itulah kenapa kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa jadi penyelamat besar di masa depan teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, semoga bisa diambil pelajaran dari kisah ini. Dan kalau kalian punya cerita serem, kirim aja, siapa tahu aku bisa ulas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.